Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karmila. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan memaparkan sedikit beberapa materi terkait dengan buku bagian kepada kami yang berjudul kesenjangan digital. Kesenjangan digital artinya adanya kesenjangan yang terjadi di dalam kesenjangan digital dipandang secara konteks terluas, bahwa terjadinya kesenjangan digital di mana teknologi-teknologi maju hanya berada pada negara-negara tertentu dan tidak melihat pada negara-negara kecil dan negara-negara berkembang. Di situ terjadi kesenjangan digital di mana orang-orang lain tidak dapat mencakup teknologi digital tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan satu sama lain karena tidak adanya pemerataan teknologi, terkhususnya pada daerah NTT di mana terdapat berbagai kesenjangan. Di Indonesia bagian barat itu kesenjangan digital, peningkatan digitalnya sangat tinggi, di mana jaringan internet serba murah dan sebagainya yang berbasis teknologi itu serba murah, sedangkan Indonesia bagian tengah dan timur itu mendapat berbagai persoalan, terkhususnya pada program digital dan jaringan tersebut karena tidak direalisasikan begitu baik dan juga sangat mahal sekali ya. Kesenjangan digital, internet dan ketidaksetaraan sosial dalam perspektif internasional. Buku ini memberikan analisis komparatif dalam menangani ketimpangan dan stratifikasi di bidang digital, berakar pada teori sosiologis klasik tentang ketidaksetaraan serta bukti empiris. Buku ini mendiskusikan kesenjangan digital sebagai akses dan kegunaan untuk tidak setara, kegunaan yang tidak setara teknologi komunitas internet, dan mengeksplorasi bagaimana hal itu berpotensi mereplikasi ketidaksetaraan sosial yang ada serta menciptakan bentuk sertifikasi baru. Dalam konteks internasional yang seperti dijelaskan tadi, bahwa kesenjangan digital itu meliputi negara-negara besar seperti negara Amerika Serikat, negara-negara Eropa itu mereka menumbuh kembangkan pesat sekali digital di sana, sedangkan Indonesia bagian negara-negara bagian Asia itu masih sangat lambat pertumbuhan, kecuali Jepang dan Cina itu sendiri. Terkhususnya di bagian benua Amerika itu masih terdapat keterbelakangan dalam teknologi, di mana kesenjangan digital dan sosial di sana sangat tinggi sekali karena kemajuan dan bidang politik itu sangat lambat, sehingga berdampak pada kesenjangan digital tersebut, dan juga kemampuan negara belum mampu mengolah alam tersebut untuk dijadikan sebagai suatu industri nasional untuk menumbuh kembangkan sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan teknologi-teknologi baru untuk memajukan suatu negara tersebut. The Digital Drive mengkaji bagaimana berbagai faktor demokrasi, sosial, ekonomi, termasuk pendidikan, pendapatan, usia dan jenis kelamin, serta infrastruktur produk dan layanan mempengaruhi internet digunakan dan diakses. Terdiri dari 6 bagian. Pertama, membahas teori kesenjangan digital, yang kemudian membahas negara dan wilayah yang sangat berkembang pesat, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Yang kedua di situ ada kekuatan besar yang muncul. Yang ketiga ada negara-negara Eropa Timur. Yang keempat ada negara-negara Arab dan Timur Tengah, Mesir, Iran dan Israel. Wilayah yang kurang dipelajari, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika. Artinya negara-negara tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda dalam kesenjangan teknologi tersebut, di mana yang tingkatan pertama di sini diakui bahwa Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, di mana mereka menguasai teknologi-teknologi yang pesat pada tahun-tahun itu. Yang kedua di sini ada kekuatan besar muncul, yaitu kekuatan besar yang menunjang teknologi, yaitu Brasil, Rusia, India dan China. Itu mereka mempercepat teknologi mereka, sehingga terjadinya suatu pelonjakan atau kekuatan besar yang muncul, sehingga mereka mampu menyaingi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, seperti yang terjadi saat ini di Cina saat ini, dan juga negara-negara timur, Estonia, Rumania, Serbia. Mereka
dalam konteks ini saya tidak terlalu memahami bagaimana perkembangan digital mereka di sana, juga kesenjangan sosial di sana karena tidak terlalu dibahas dalam buku. Nah, soal negara-negara Arab dan Timur Tengah, di mana negara Mesir yang dulunya merupakan kekuatan kuat, dan juga Iran, Israel di sini, di mana negara tersebut mempunyai kekuatan digital yang sangat kuat, karena kita tahu bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini peperangan terus terjadi antara Iran Israel. Terorisme terus muncul di mana-mana. Itu membuktikan bahwa teknologi yang mereka miliki itu sudah cukup mumpuni, di mana terjadi peperangan tapi mereka terus bertahan untuk menumbuh kembangkan negara mereka tersebut. Di sini juga ada tentang menghubungkan tubuh yang menarik dan berkembang pesat pekerjaan multidisiplin dalam studi internet dalam masyarakat jaringan dengan baran kerja yang relatif lama maupun dalam sosiologi stratifikasi. Secara kesetujuan buku ini adalah untuk menghubungkan studi pembagian digital, yaitu akses dan penggunaan yang tidak sama dari bidang digital. Di sini saya tidak perlu jauh-jauh kita membahas ke luar negeri atau internasional. Di sini kita cukup membahas pada konteks kedaerahan NTT maksudnya Indonesia, di mana Indonesia saat ini itu kesenjangan digitalnya sangat tinggi. Saya tidak mau jauh sampai ke para nasional, kita berbicara pada tingkat kabupaten, lalu bertingkat sampai ke para tingkat nasional. Di kabupaten, khususnya Kabupaten Alor itu sendiri, itu ada berbagai tempat atau lokasi desa-desa yang belum menyangkau jaringan atau teknologi digital tersebut. Ini akan berbenturan dengan apa yang sedang diprioritaskan, di mana pemerintah tidak melihat pada prioritas hal tersebut, tetapi terus menekankan kepada infrastruktur. Kami di NTT baru, khususnya di Kabupaten Alor, baru sampai kepada infrastruktur. Bagaimana kami mau menjemput revolusi industri dengan berbagai kekurangan yang sangat mendalam tersebut. Di berbagai daerah itu belum ada yang mendapat listrik dan jaringan yang mumpuni untuk menjangkau pendidikan online yang sekarang terjadi ini. Sehingga di desa-desa di Kabupaten Alor sana, khususnya di kampung saya, itu belum sekali mendapat pendidikan yang layak terkait dengan kuliah daring yang dijalankan oleh Kemendikbud tersebut. Semoga itu tahun depan bulan Januari bisa dibuka kembali sehingga anak-anak dapat belajar sebaik mungkin. Dalam konteks daerah NTT, di mana pelosok-pelosok itu belum mempunyai jaringan atau teknologi digital, di mana orang-orang masih sangat primitif menggunakan hal-hal alam untuk berkomunikasi sama lain, sehingga masih jarangnya penggunaan digital. Ini terjadi kesenjangan digital antara satu sama lain, di mana orang tua dulu dan orang-orang saat ini itu terjadi juga kesenjangan digital antara mereka, sehingga tidak akan menimbulkan suatu persoalan dalam dunia digital tersebut. Walaupun mereka telah menguasai digital, tapi yang khususnya dalam digital tersebut, artinya penggunaan internet itu masih sangat minim, karena mereka tidak berpegang pada tidak mengetahui cara penggunaan internet yang baik dan benar, dan juga masih sangat mahal harga kuota pada lingkup Nusa Tenggara Timur ini menunjukkan bahwa keterbelakangan yang sangat-sangat disistematikan sedemikian rupa, sehingga kami pada Indonesia di bagian timur hanya terus dieksploitasi sumber daya alamnya tanpa kami mengetahui atau mensumberdayakan kemampuan kami sendiri, sehingga kami bisa melakukan berbagai persoalan dan mengatasi persoalan-persoalan negeri kami. Kami terus dibodohi dengan hal-hal semacam pembodohan yang sistematis, di mana kami terus dibodohi. Sementara persoalan sumber daya alam kami itu terus dirampas. Ini menjadi persoalan yang sangat panjang, rumit, dan tidak pernah terputus dari sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, di mana kita terus terbelakang dengan teknologi yang tidak mumpuni. Walaupun di Indonesia Barat itu sudah cukup maju perkembangan teknologi dan digital tersebut, ini menimbulkan suatu ketidakadilan yang terjadi jika dikaitkan dengan konteks ketahanan nasional atau nasionalisme yang terjadi saat ini. Kita harus menunjukkan bagaimana suatu suatu kebijakan yang tepat untuk bisa mengambil jalan tengah, sehingga
cepat terjadinya perubahan-perubahan yang nyata yang terjadi, yang dapat kita rasa khususnya di Indonesia bagian timur sini. Dari saya khususnya kita mahasiswa, kita harus melihat berbagai pandangan praktis dan juga berbagai teori-teori. Kita harus berani menyuarakan apa yang menjadi kesenjangan digital tersebut, sehingga dalam menyebut revolusi industri yang di diagung-agungkan oleh Presiden kita Joko Widodo, kita harus merespon itu dengan berbagai kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang ada saat ini. Mungkin sekian itu dari saya ucapkan terima kasih.